Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan membahas tentang penyakit hati. Banyak orang itu kalau dilihat dari segi fisiknya sehat, tapi ternyata dia tidak menyadari ada penyakit-penyakit yang bersarang di dalam hati. Maka penyakit-penyakit ini harus kita bersihkan, harus kita hilangkan dalam diri. Pertemuan kita yang pertama ini kita membahas tentang al-hasad. Ini apa? Hasad. Apa itu hasad? Hasad itu simpelnya kita bisa artikan juga ya dengki, atau bisa kita pahami juga SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ada orang begitu? Ya banyak ya. Orang yang SMS itu banyak ya. Kalau sahabatnya, temennya ya, dapat nikmat, ada perasaan tidak senang dalam hati. Kok isu? Jadi kalau kita perhatikan, hasad itu merasa tidak suka terhadap nikmat yang ada pada orang lain. Maka kadang kita temukan penghuni kuku kulkas, dia yang ke panas atau dingin? Panas. Adem kulkas tapi dia bisa panas kan? Penghuni kuku motor anyar dia juga kepanasan. Kalau naik motor kan adem kan gitu. Pokoknya dia tidak suka terhadap nikmat tersebut. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata al-hasad huwal baghdhu wal karahatu lima yarahu min husni halil mahsud. Hasad itu kata beliau adalah membenci dan tidak suka terhadap keadaan baik yang ada pada orang lain. Jadi kita ulangi, membenci dan tidak suka terhadap keadaan baik yang ada pada orang lain. Makanya kata Nabi, iyyakum wal hasad, jauhi dirimu dari hasad. Fa innal hasad, karena hasad itu ya'kulul hasanat, dia menggerogoti kebaikan. Akala ya'kulu, artinya makan, memakan kebaikan, menghabiskan kebaikan kita. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana anar, api memakan kayu bakar. Kayu bakar itu kalau dibakar menjadi arang, arang menjadi debu. Tiup angin tak tahu bekas kandungan hilang. Begitulah kemudian orang hasad itu menghabiskan energinya sendiri, Makanya dalam Quran surah Al-Falaq, mudah-mudahan kita semua sudah hafal. Di ayat yang terakhir itu, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia. Makanya kemudian Ibnu Taimiyah katakan ma khala jasadun min hasad. Hampir semua orang itu katanya, hampir semua, berarti belum semua, pernah hasad. Coba kita aja deh, kan gitu. Mungkin pernah handphonenya hanya atau apa, baru setahun di muha ini. Padahal bojone orang yang gawe. Jadi kemana-mana biasanya Pak. Makanya kata beliau, ma khala jasadun min hasad, hampir setiap jasad itu mesti pernah hasad. Lakinnal laqim, orang yang punya penyakit dia akan tampakkan rasa hasad. Wal karim, orang yang mulia yukhfi, dia akan sembunyi. Kita banyak cara menampakkan kita itu kalau udah senang sama orang. Duduk samping kita, coba bayangkan dilihat orang yang di sampingnya hari ini. Sudah lihat yang duduk di samping panjenengan semua? Sudah? Ada dan perasaan tidak senang sama orang tersebut? Nggak usah disebutnya. Kalau tidak ada, mesti kita tidak nyaman duduk, kan gitu. Tapi ngomong udah ada yang samping gitu, kan gitu. Kalau tempatnya jembar kok udah ada yang samping. Dan percayalah sepanjang pengajian dia tidak dapat apa.
Kenapa? Yang dia ketika mengikuti pengajian yang ada hanya menggerutu saja sepanjang pengajian, dan siapapun akan salah di matanya. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada tanda penyakit hasad dalam diri kita. Satu cirinya, kalau kita punya penyakit hasad itu, ciri yang pertama, melakukan ghibah saat orang yang dihasad tidak berada di hadapannya. Ciri yang pertama, nek uangnya, nah ini saya bahasa Jawa nih, buatan konten, itu orangnya, mohon maaf, digibahin. Orangnya nggak ada di sini. Orang itu orang Bu Tukiyo. Bu Tukiyo itu gini. Itu udah ada orangnya kita omongin habis-habisan. Ciri yang pertama. Ciri yang kedua, kalau ada orangnya, apa yang dilakukan orang hasad biasanya? Orangnya nggak ada, dia gibahin. Orangnya ada, di api-api ke. Wah, hafal ini. Mengamati. Oh, mengamati. Banyak pengamat di sini. Kalau orang yang ada di hadapannya dipuji-puji Pak orang. Wah, panjenengan ini pancen luar biasa. Anaknya yang sukses kabeh. Ini kalau ada di hadapannya. Tapi kalau nggak ada di hadapannya, anaknya pun jadi obrolannya. Anaknya ini pulang bunyi, make up menor, colok aneh. Baru setahun buku mobil anyar, jalan. Tapi kalau ada orang yang dipuji dengan pujian-pujian luar biasa, yang paling mengerikan Bapak Ibu, ini paling mengerikan kalau kita punya penyakit ini. Kalau orang yang kena musibah, ya, kira-kira apa cirinya? Kalau orang yang kita benci kena musibah, senang atau sedih? Wah, ternyata sudah hafal semua ya ciri-cirinya. Merasa senang, merasa gembira apabila orang yang dihasad itu terkena musibah. Motornya anyar, tiba-tiba nabrak tiang listrik. Motor ibu pulang nabrak. Jadi ada perasaan bahagia. Coba kita tanya, dari 3 tanda ini pernah nggak ada di dalam diri kita? Kalau nggak ada orangnya kita omongin, kalau ada orangnya kita puji, kalau orangnya kena musibah kita merasa senang. Dan ini memang keseringannya kalau ada masalah ghibah, ngomongin kan begitu kan. Seringnya laki-laki atau perempuan. Kok ibunya cuma satu ya? Oh itu luar biasa, paling cantik sendiri. Paling cantik. Makanya Bapak Ibu, secara psikologis pun hasad itu memiliki dampak secara psikologis. Satu, membentuk jiwa yang tidak mau mensyukuri atas nikmat Allah. Ini kan orang hasad itu tidak bisa bersyukur atas nikmat. Kenapa? Karena dia selalu memikirkan nikmat orang lain sampai lupa nikmat yang Allah berikan kepada dirinya sendiri. Dia selalu menghitung nikmat orang lain, gitu maksudnya, sampai lupa nikmat yang Allah karuniakan kepada dirinya. Padahal kan nikmat yang Allah berikan kepada dirinya ini akeh, cuma kesedihan kita menganggapnya ya duit akhir bulan itu aja kan. Selebihnya kita anggap itu tidak nikmat. Itu seolah-olah itu sudah kewajibannya Allah. Padahal mohon maaf, yang Allah berikan itu luar biasa, anak sehat, tubuh sehat, dan lain sebagainya. Tapi orang hasad, dia tidak bisa bersyukur nikmat. Kenapa? Karena dia fokusnya nikmat orang lain. Apa yang ada pada orang lain, itu dia fokusnya orang hasad. Sehingga dia tidak bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Yang kedua, secara psikologis, menyiksa diri sendiri karena hatinya tak tenang yang disebabkan munculnya rasa tidak nyaman. Orang hasad itu yang menyiksa diri sendiri. Dulu di samping jenengan dia biasa aja, jenengan yang menggerutu kan ya. Ini ngapain di sini? Apa ini? Maka ada seorang ibu-ibu yang pulang dari kondangan, tiba-tiba tensi darahnya naik. Rumahnya kondangan. Ditanya suaminya, Bu, tadi penjenengan ini minum makan tengkleng, boten. Mangan opo, boten. Lah mau kondangan mangan opo? Orang aman, orang selera jelas. Lah, ini kok tensinya naik? Aku mau delok Bu Tumini gelangi gede tenan. Jadi
Hanya gara-gara melihat gelang orang yang besar, dia kepikiran, dia kok bisa beli gelang segede itu, belinya di mana? Padahal kerjaannya sama, suaminya yang kerja di Muhammad gitu kan. Posisinya ya sama, istrinya yang nggak kerja kok bisa? Dia selalu bertanya hal yang demikian sampai dia melupakan dirinya sendiri. Yang ketiga, munculnya riba, munculnya fitnah dan sebagainya yang dapat menimbulkan perpecahan. Ini dampak dari hasad. Riba, fitnah, makanya kan salamatul insan fi hifzil lisan, keselamatan seseorang itu ya tergantung bagaimana dia mengendalikan di lisannya. Coba kita kemarin belajar Pak dari kisah Esteh, tahu Esteh? Nah itu kan lisan kan, tapi dampaknya luar biasa. Tambah memang beliau orang terkenal kan begitu kan, tapi hanya perkara yang demikian, masya Allah, dampaknya luar biasa. Maka kemudian ada orang baru mendapatkan nikmat, ada kemudian orang yang berkata, oh si fulan ibu si bapak muklis kan, itu baru beli rumah anyar. Harganya 271 triliun misalnya. Nah, tiba-tiba orang kemudian, wah, kok sukuku? Aku mau pergi ke rumah ya. Rumah kok, ono suara ngomong, gitu. Jadi ini fitnah apa? Fitnah apa? Berbagi ngepet. Difitnah lagi, anak kecil kepalanya botak. Keluar masuk dari rumah itu, tuyul ya, anak EBW padahal. Ayo, artinya apa? Nah ini akan orang hasad itu akan memunculkan fitnah, memunculkan ghibah. Dia kesana kesini itu ngajak orang untuk membicarakan itu tadi dan agar orang lain percaya. Dan dia mohon maaf Pak, sangat mudah bersumpah orang yang hasad. Demi Allah aku dulu manggung mataku. Dia mudah bersumpah. Kenapa dia mudah bersumpah? Dia ingin meyakinkan orang lain, biar apa yang dia sampaikan itu dipercaya oleh orang lain. Yang keempat, munculnya kebencian dan permusuhan yang dapat menimbulkan kerusakan dalam jangka waktu yang tak terbatas. Jadi ini dampak. Maka kata Nabi, la tabaghadu wa la tahasadu. Kata Nabi, jangan kalian saling benci, jangan saling hasad. Wa la tadabaru, jangan kalian saling membelakangi. Wa kunu ibadallahi ikhwan. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Itu kalau berusaha itu bersaudara nikmat Pak. Perumpamaan itu seperti dua tangan dan dua mata. Dua tangan itu selalu kompak, tangan kanan gatel yang garuk, tangan kiri. Jemaahnya ngantuk apa gimana? Tangan kiri gatel yang garuk, tangan kanan. Kalau keduanya gatel, ini. Garuk-garuk, sering garuk. Ya bisa juga Pak ya, ke tiang-tiang listrik dan lain sebagainya. Nah itu perumpamaan orang yang bersatu seperti dua. Walau takun kala ini, jangan jadi seperti dua mata. Kalau dua mata tidak bermakna. Walah, ngopong ada pengajian Jumat, gitu kan? Aku wis ngaji di masjid itu kajian ono telu, Senin kan gitu Pak. Rabu, malam Minggu, nunggu ngaji meneh. Betul Pak? Betul ya. Jadi memang mama kadang-kadang ya itu tadi, walaupun karena ada dan seperti dua mata tidak pernah kompak. Ada kebaikan, dia dan mendukung. Gitu loh maksudnya. Dua mata itu tidak pernah kompak. Coba mata kanan dari ke kiri, mata kiri menjauh. Coba diperhatikan. Nah, kan? Mata kiri menjauh. Mata kiri dari ke kanan, mata kanan menjauh. Tidak pernah kompak, tidak pernah goyang, tidak pernah mau bersatu. Artinya apa? Nah, kadang-kadang memang bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah kita kadang-kadang dalam kehidupan. Dan semuanya yang baik kita itu diterima dengan baik oleh orang lain. Kan? Tapi yang paling terpenting adalah teruslah berbuat yang baik. Maka ada beberapa tingkatan hasad, tipikal tingkatan hasad. Pertama,
Tingkatan yang pertama adalah berkeinginan nikmat yang ada pada orang lain hilang meski tidak pindah sama dia. Kita ulangin, berkeinginan nikmat orang lain hilang meski tidak pindah sama dia. Maksudnya gimana? Ada kalimat begini, sing penting orang kowe sing itu, gitu. Sing penting kowe orang itu. Nek sing liyane ora apa-apa, sing penting orang kowe. Ada orang begitu? Bu, ini lemes banget, belum pada makan. Terpesona ya. Ya, itu tingkatan pertama. Jadi dia hanya menginginkan nikmat orang lain itu hilang. Piye carane? Nah, dia akan melakukan segala cara kadang-kadang yang mengingatkan semua. Yang kedua, tingkatan kedua, menginginkan nikmat orang lain hilang dan pindah kepadanya. Tadi kan nggak pindah sama dia, yang penting ya kamu nggak dapat. Yang kedua ini menginginkan nikmat orang lain hilang dan pindah sama dia. Ini paling banyak di sinetron Pak, kita lihat. Penjual bakso deketan, kan? Yang satu ramai, yang satu sepi. Nah, di fitnah lah ini tukang bakso yang ramai ini, baksonya bakso tikus, bakso babi, dan bakso lain. Tujuannya apa? Agar pelanggan-pelanggan ini pindah kepada dia. Karena tadi adalah tingkatan yang kedua adalah menginginkan nikmat orang lain hilang dan pindah kepadanya. Dia akan melakukan berbagai macam cara. Dia fitnah, perusakan, pemukulan dan lain sebagainya. Itu saking dahsyatnya penyakit hasad itu kalau bersemayam dalam hati kita. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tidak punya maksud pada nikmat orang lain. Namun ia ingin orang lain tetap dalam keadaan yang miskin dan bodoh. Tidak ada maksud. Tapi kalau orang lain hidupnya mulai meningkat, anaknya mulai sekolah, rumahnya mulai diperbaiki, baru ada muncul. Tapi kalau orang lain tetap dalam keadaan maaf, miskin, bodoh, orang masalah. Tapi dia mulai meningkat kehidupannya itu, baru muncul masalah dalam dirinya. Kok itu begitu tuh? Kok bisa? Apa itu? Jangan-jangan? Nah, nggak ada orang begini kan? Oh no ya. Soalnya saya tanya, ada orang begini, diam semua, makanya saya panggil. Nggak ada orang begini kan? Nah, dijawab akhirnya. Oh no. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kemudian yang muncul dalam diri seseorang. Tapi kalau orang itu dalam keadaan bodoh, miskin, dalam keadaan yang sama, nggak ada. Kemudian menginginkan sama dengan orang lain tanpa menginginkan nikmat orang lain hilang. Ini boleh namanya. Jadi ada hasad yang diperbolehkan. Menginginkan sama dengan orang lain tanpa menginginkan nikmatnya hilang. Coba kita pahami. Menginginkan sama dengan orang lain. Ada orang lain itu sukanya sedekah, kita pengen sama tanpa menginginkan nikmatnya hilang. Maka kata Nabi begini, la hasada illa fisnatain. Tidak boleh hasad kecuali pada dua perkara, dua orang. Pertama kata Nabi, rajulun atahu maumana, sama orang yang sugih. Tidak boleh hasad Pak. Tapi orang sugih ini fasullitu ala halakatihi fil haqq. Dia membelanjakan hartanya itu di jalan kebaikan. Kita boleh hasad sama itu. Fulan habis sedekah kan gitu Pak ya. Wah, kok beliau sedekah terus ya ayo pengen sama. Nah, ini maksudnya motivasi. Tapi kita tidak menginginkan nikmatnya hilang. Wah, itu sedekah terus ya. Kota infak dan masih hilang sampai aku isi juru. Dipindah nanti. Dia tidak menginginkan nikmatnya hilang. Cuma pengen sama. Jadi waktu ngaji di Turi itu ada yang cerita bangun rumah sakit Muhammadiyah di Bandung. Ada yang infak itu 40 miliar satu orang. 40 miliar. Masya Allah. Itu kita boleh menurut saya. Wah, ini luar biasa. Tanpa ada niatan yang lain kan? Jangan-jangan ini aja. Nyala. Well, Jebulnya nyala. Jebulnya nyala. Yang kedua, ya itu berarti ar-rasyid maksudnya. Wa rajulun atahu Allahul hikmah, sama orang yang Allah karuniakan hikmah, ilmu pengetahuan. Fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Kemudian orang tersebut menunaikan dan mengajarkan ilmunya. Kita boleh pilih semua.
Contoh kita ketemu di masjid, imamnya suaranya bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, imamnya apa ya? Aku ya pengen. Akhirnya apa yang kita lakukan kalau pengen? Belajar kan? Nah, kita belajar. Kan itu yang muncul. Yang muncul adalah kebaikan. Ingat, tanpa menginginkan nikmatnya hilang. Tak boleh dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya apa ya? Mungkin besok salah, entek suara hari. Nah itu tidak boleh. Kita cuma pengen sama tanpa menginginkan nikmatnya hilang. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, penyakit-penyakit sebelum kalian telah menyerang kalian yaitu dengki dan benci. Dengki dan benci. Benci adalah pemotong agama. Demi zat jiwa yang Muhammad berada di tangannya, kalian tidak beriman hingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang jika kalian kerjakan, maka kalian akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pertama menghindari hasad ini, coba kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Mulai dari sehat, kan gitu Pak ya. Nah, kita tidak bayang kalau balik itu, alhamdulillah nggak ada sampai di antara kita cuci darah itu balik seminggu 2 kali. Bahkan sekarang anak-anak kecil sudah banyak tuh kalau kita lihat di YouTube, di video-video caci. Nah, artinya apa? Banyak yang Allah berikan sehingga kita tuh, mohon maaf, tidak sempat mikirin nikmat orang lain gitu loh. Kenapa? Wong nikmat yang Allah berikan kepada kita itu tak terhitung, tak terhingga. Kan bunyi ayatnya kan, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak bisa menghitungnya. Bahkan dari kita bangun tidur tadi, peredaran darah itu yang masih mengalir sesuai dengan tempatnya, itu tidak belok, itu dihitung. Berapa ribu tuh kalau dalam darah? Memang ada yang guru IPA? Oh, teknik ya Pak. Lihat. Oh lihat. Kan banyak sekali, begitu aja coba kita hitung. Baru satu yang kesumbat aja udah mengalami pembengkakan, kan begitu. Artinya apa? Itu baru itu coba kita hitung. Nah belum yang lainnya. Nikmat Allah yang banyak yang Allah berikan kepada kita. Kenapa kok kita itu sibuknya sama nikmat orang lain? Sementara nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak. Ada yang kita bangun tidur dada nyetel matanya dulu seperti kamera. Bangun tidur kan langsung melek, langsung fokus mana? Dadanya. Tak setel saya jarak dekat, setel jarak jauh. Tidak ada. Nah, itu nikmat yang Allah berikan yang luar biasa kepada kita. Maka fokuskan terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Jangan fokus terhadap nikmatnya orang lain. Kenapa? Karena kalau kita fokus sama nikmat orang lain, maka kita tidak bisa mensyukuri nikmat Allah. Maka kata Nabi, "Man lam yashkur al-qalil, lam yashkur al-katsir." Siapa yang tidak bisa mensyukuri yang sedikit, maka dia tidak akan pernah bisa mensyukuri yang banyak. Wong tidak bisa disyukuri kan? Orang mau itu sampai ini. Nah, kadang-kadang kita muncul yang begini. Bapak Ibu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai jam berapa? Sampai jam 9? Enggak. Nah, soalnya tadi Bu Rupi juga bilang mau iniin anak-anak setengah 9. Terakhir ada doanya. Wah ini udah terakhir kok pada wah. Ada doa ya. Iya, ada doa. Oh iya, makanya tepat ya, Masya Allah. Doanya agar kita terhindar dari sifat hasad ini. Bunyinya kayaknya kita hafal, saya bacakan dulu ya. Kayaknya panjenengan juga saya hafal. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Setelah saya ikuti ya. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina
alladzina sabaquna sabaquna bil iman bil iman wa la taj'al wa la taj'al fi qulubina fi qulubina ghillan lil ladzina إلا للذين amanu آمنوا rabbana ربنا innaka إنك ra'ufur rahim. رؤوف رحيم. Ya Allah, Ya Allah, ampunilah kami ampunilah dan kami saudara-saudara kami saudara-saudara yang telah mendahului kami yang mendahului kami dalam iman, dalam iman dan janganlah dan jangan engkau jadikan engkau jadikan dalam hati kami dalam hati kami rasa dengki rasa dengki terhadap terhadap orang yang beriman. orang yang beriman. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, sesungguhnya Engkau sesungguhnya Engkau amat melimpah belas kasihan amat melimpah belas kasihan dan rahmat-Mu. dan rahmat. Insya Allah hafal ya ini doanya Pak. Kok udah benar? Ini sebenarnya doanya masyhur, maksudnya sering didengar kan gitu Pak ya. Itu agar kita terhindar dari penyakit asma. Insyaallah kita besok bahas lagi penyakit-penyakit yang ada dalam hati. Berarti kan itu saya ada ya semua sampai nanti di akhir mungkin pembahasannya adalah cara kan begitu agar kita terselamatkan obat dari segala penyakit hati. Jadi besok kita bahas ya bisa ria, kikir, ujub, ya apa ya? Kikir apa? Kikir, pelit, medit, nah ya, dan lain sebagainya. Mungkin di pertemuan yang akan datang. Kita doakan semoga sehat selalu, berkahkan segalanya, dan insya Allah ini menjadi amal kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Nun wal qalam wa yasturun. Billahi fi sabilil haqq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.